Ustaz, bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa kita harus mengikuti dalam hal metode dakwah itu, misal ngikutin Ikhwanul Muslimin, kemudian dalam hal akidah mengikuti tanda kutip salafi, dalam hal ukhuwah dalam hal dakwah mengikuti jamaah tabligh dan selainnya gitu, Ustaz. Bagaimana cara menyikapi syubhat tersebut, Ustaz? Baik, saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, jalannya Nabi SAW adalah jalan yang sempurna. Tidak ada kekurangan sedikit pun daripada jalannya Rasulullah SAW. Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, taraktukum ala bayda lailuha ka'anhariha. Aku tinggalkan kalian di atas cahaya yang sangat terang menerang, yang mana malamnya itu bagaikan siangnya. Tidak akan sedikit pun tersembunyi daripada jalannya Nabi SAW. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW menyebutkan, ya, dari hadis Abdullah bin Amr bin As, ma min nabiyyin illa yadulu ummatu ila khairin ma ya'lamulah, wa ma min nabiyyin illa hadara ummatahu min syarrin ma ya'lamulah. Tidak ada seorang nabi pun kecuali nabi tersebut telah menunjuki kepada umatnya dari jalan kebaikan apa yang diketahui. Dan juga tidak ada seorang nabi pun kecuali mereka telah mengingatkan umatnya daripada jalan-jalan kejelekan apa yang telah diketahui oleh nabi tersebut. Sehingga apa jalan kebaikan? Jalan kebaikan adalah akidah, jalan kebaikan adalah akhlak, jalan kebaikan adalah metode dalam berdakwah, jalan kebaikan adalah siasat dan lain sebagainya. Itu semua telah ada pada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Mas'ud berkata, ittabi'u wa la tabtadi'u wa qad kufitum. Ikutilah oleh kalian daripada jalan Nabi kalian, dan jangan kalian membuat perkara-perkara yang baru. Sesungguhnya apa yang datang dari Nabi kalian itu sudah mencukupi untuk kalian. Bagaimana kemudian kita berkiblat dalam masalah dakwah kepada Jamaatut Tabligh, sementara Jamaah Tabligh mereka berdakwah di atas akidah yang bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Mereka sendiri pemimpinnya berkata bahwasanya jalannya itu berada di atas 4 tarekat Naksabandiyah dan tarekat-tarekat yang lainnya. Dan itu terbukti di dalam perjalanan dakwah mereka. Ya, dalam Jamaatut Tabligh dikenal yang namanya jaulah, yang dilakukan selesai sholat asar. Jadi kelompok itu dibagi menjadi 2. Ada satu kelompok di masjid yang mereka tugasnya adalah berzikir. Ada satu kelompok yang tugasnya mendatangi manusia ke rumah-rumah mereka, mengetuk, nanti ada kajian di masjid mengingat tentang iman dan amalan soleh. Ya, kemudian di tengah perjalanan mereka tidak boleh memetik pohon-pohonan, tidak boleh memetik daun-daunan. Kalau melihat rumah besar mereka segera bertawud agar rumah itu tidak ada dalam hati mereka. Kemudian ketika mereka pulang, yang tadi berzikir di masjid, kemudian berkumpul bersama-sama, berdoa sama-sama, ya Allah berilah hidayah kepada penduduk negeri ini, sambil menangis atau tidak menangis. Wallahu a'lam bishawab. Ini tarikat. Ini tarikatnya mereka. Ya, apakah Anda tidak merasa cukup dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengajak manusia kepada tauhid? Yang mengajak manusia untuk membersihkan hati mereka dari segala bentuk keterikatan kepada makhluk. Sudah cukup. Ya, sehingga sesuatu perkara yang naudzubillah, ya, seakan-akan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu ya tidak benar karena Rasulullah tidak berdakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Oh, kami nggak maksudkan hari. Kami nggak maksudkan hari. Itu kan cuma wasilah, seperti kalian juga punya pasantren 3 tahun, 4 tahun. Ente faham? Dalam Jamaatut Tabligh, wahai Jamaah Tabligh, kalian punya ada istilahnya ya bayan tangguh. Ada istilahnya bayan sebelum bubar. Setelah hari terakhir ada bayan tangguh atau bayan apa namanya, lupa. Karena dulu saya pernah ikut Jamaah Tabligh cuma 1 tahun. Saya lupa bayan tangguh atau bayan apa namanya. Jadi ada bayan pembuka, ada bayan penutup. Jadi memang yang mereka inginkan adalah hari. Ya, hari ini bukan wasilah, tapi mereka menjadikan hari itu sebagai patokan. Ya, belum lagi cerita-cerita dongeng di situ yang mereka ceritakan. Ya, tanpa ada perhatian kepada akidah. Allah mampu, makhluk tidak mampu. Allah kuasa, makhluk tidak kuasa. Afillahi syakun fatiris samawati wal ard. Apakah kamu ragu kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi sampai ngomong nangis-nangis Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah mampu, makhluk tidak mampu? Mas, Allah kuasa, makhluk tidak kuasa, Allah menciptakan, makhluk tidak menciptakan. Itu juga diyakini oleh orang musyrikin di zaman dahulu. Jadi ini sesuatu fitrah yang Allah berikan kepada manusia, yang mana kita yakin akan rububiyahnya Allah. Tidak salah ucapannya betul.
Tetapi ini bukan ghayah daripada dakwahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ghayah daripada dakwah Rasul adalah mengajak kepada tauhid. Ini satu hal. Hal yang kedua, kita harus mengikuti bagaimana metode pergerakannya Ikhwan Muslim. Apa yang mau kita ikuti? Kita mau masuk parlemen, mau masuk partai, masuk dalam demokrasi, kemudian yang tadinya berjenggot kemudian cukur jenggotnya. Kita mau ikut jalan seperti itu? Na'udzubillah. Ini adalah daripada syubhat yang paling batil fi hadzal zaman. Ya, cukupkan diri kita, akhlak sudah ada pada dari Nabi kita. Tinggal kita pelajari dari sunnah-sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Metode dakwah sudah ada dari Nabi kita. Cara yang paling mendetail sekalipun datang dari Nabi kita. Sudah cukup. Apa yang datang dari beliau itulah yang mencukupi kita dalam segala aspek kehidupan kita. Wallahu a'lam bishawab.